Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami sedang melaksanakan proyek membuat media promosi Sukabumi. Halo, kami dari kelompok kreatif. Selanjutnya, kelompok kreatif sedang menuju ke tempat bersejarah yang ada di Sukabumi, yaitu Rumah Pengasingan Bung Hatta serta Sultan Syahrir. Dan kelompok kreatif juga akan menuju ke salah satu museum polisi yang ada di Sukabumi ini. Sebelumnya, siapa sih Bung Hatta dan Sultan Syahrir itu? Simak penjelasannya. Muhammad Hatta lahir pada 12 Agustus 1902 dan ia wafat pada 14 Maret 1980. Ia adalah seorang tokoh perjuangan kemerdekaan Indonesia, pahlawan nasional, negarawan, dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia pertama. Lalu, Sultan Syahrir adalah seorang intelektual, perintis, dan revolusioner kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945. Sultan Syahrir kelahiran 5 Maret 1909 dan wafat 8 April 1966. Pada saat kunjungan itu juga, kami diarahkan oleh Pak Polisi yang bernama Pak Yanto serta Pak Satria. Mereka mengajari kita untuk memahami sejarah Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Sejarah mencatat bahwa dua tokoh pahlawan negara yaitu Bung Hatta dan Sultan Syahrir sempat diasingkan di kota Sukabumi. Sebuah rumah tahanan yang berada di Jalan Bayangkara menjadi saksi bisu peristiwa tersebut. Diketahui, sosok pemimpin pers bangsa itu menjalani masa tahanan dari 3 Februari sampai 22 Maret 1942. Dalam waktu singkat itu, ada banyak peristiwa bersejarah yang menjadi penentu kemerdekaan rakyat Indonesia. Misalnya, kegiatan diskusi dengan berbagai tokoh nasional seperti Dr. Tipjo Mangunkusumo yang sudah lama tinggal di Sukabumi, Selabintana, Sojitno Mangunkusumo, Amir Syarifuddin, dan Bepiuk. Keduanya juga melakukan pergerakan dengan bertemu pemerintah Jepang. Dari situlah munculnya cikal bakal janji Jepang untuk memerdekakan bangsa yang diinisiasi dengan pembentukan BPUPKI dan PPKI. Kilas balik pada 9 Maret 1942 saat Hindia Belanda menyerah kepada Jepang Kalijati. Saat itu lagu Helms berkumandang dari radio untuk terakhir kalinya. Konon, pada zaman dulu Syahrir membawa radio ke rumah tahanan di Sukabumi. Kali itu pemerintah Belanda meminta rumah tahanan itu untuk dikembalikan ke sekolah polisi. Namun ditolak dengan alasan akan dibicarakan dengan pihak Jepang apabila tiba di Sukabumi. Dan pada 21 Maret 1942, Hatta mendapatkan surat dari Bupati Sukabumi yang mengabarkan datangnya kolonel Jepang. Jam 5 pagi, Hatta mengunjungi kolonel Jepang Ogura di Pendopo. Esok harinya, Hatta berangkat ke Jakarta untuk membahas kolonel Jepang. Rumah itu ditinggalkan dan dihuni perwira polisi sebagai dinas. Perundingan demi perundingan digulirkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional demi memuluskan Indonesia merdeka, bebas dari cengkraman penjajah baik pihak Belanda dan Jepang. Diketahui, rumah tahanan itu bergaya twin house kolonial. Di dalamnya terdapat sekat pembatas untuk rumah Hatta dan Syahrir. Kedatangan mereka dikawal ketat oleh kepolisian Hindia Belanda. Selain itu, Syahrir membawa ketiga anak angkatnya dari Banda Neira untuk tinggal di rumah tahanan. Ketiganya adalah Lila, Mimi, dan Ali. Saat ini, kondisi rumah tersebut nampak kosong namun cukup terawat. Rumput-rumput di depan halaman terpotong rapi. Namun di bagian dalam hanya terdapat foto Syahrir, Hatta, dan Bung Karno. Plang cagar budaya pun tersimpan di halaman belakang.
siapapun sebenarnya kami terbuka saja, kami menerima, termasuk adik-adik dari sekolahan, ya, mulai dari TK dulu pernah SD, SMP sampai SMA Bupati pernah sini, bahkan ada komunitas sejarah juga dari Jakarta, dari Bandung juga datang ke sini, kami jelaskan. Tentunya pesan kami adalah suatu bangsa yang kuat dan besar adalah warga atau masyarakatnya, ya, yang bisa memahami sejarahnya dan bisa memahami dan mempertahankan budayanya. Ya. Negara besar adalah negara kalau masyarakat atau warganya bisa memahami, menghargai sejarahnya, bangsanya itu sendiri, menghormati para pahlawannya, dan memahami, mempertahankan budayanya itu sendiri. Ya. 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 Itulah sejarah dari rumah pengasingan Bung Hatta dan Sultan Syahrir. Selanjutnya, kelompok kreatif akan menuju ke Museum Polisi yang berada di Secapa. Kota Sukabumi memiliki julukan lain selain Kota Mochi, yaitu Kota Polisi. Sebutan itu telah diperkuat dengan surat keputusan nomor 88.45/115 HUK 2022. Surat tersebut juga ditekankan oleh Wali Kota Di dalamnya Sukabumi, disebutkan, yaitu seluruh elemen terkait dengan pemerintah daerah Kota Sukabumi memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menyosialisasikan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi terwujudnya Kota Sukabumi sebagai kota polisi. Bu, bagaimana ceritanya Kota Sukabumi mendapatkan julukan kota polisi? Ada kaitannya dengan sejarah atau kejadian di masa lampau. Di Kota Sukabumi berdiri lembaga pendidikan Polri nasional yang tertua, yaitu Sekolah Pembentukan Perwira Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Sukabumi ada lembaga pendidikan polisi nasional tertua yang masih ada di masa Hindia. Belanda sempat akan didirikan patung polisi untuk menghormati polisi Hindia Belanda. Pak Lemdiklat Polri telah berulang kali mengalami perubahan nama pada tahun 1927 sampai 1942, periode penjajahan Belanda. Stupa diberi nama Politischool of School for Personnel Quality. Dia mengatakan sekolah tersebut menjadi pusat sekolah polisi Nusantara pertama dan terbesar pada masanya. Hanya mendidik personel polisi tingkat tinggi dan rendah, bahkan mendidik pula pamong praja dan militer untuk kepentingan khusus. Maka pelajarannya beragam mulai dari pelajaran umum, pelajaran khusus kepolisian, hingga salah satu ujiannya adalah simulasi pemberontakan. Terus juga kalau karena Firman mengatakan Sukabumi semakin menjadi kota yang terikat dengan polisi pada masa itu terbukti dengan rekomendasi Perhimpunan Inspektur Hindia Belanda. Sekitar tanggal 6 Oktober 1932, para inspektur polisi Hindia Belanda sebuah monumen polisi di kota Sukabumi untuk mengenang anggota polisi se-Hindia Belanda yang gugur saat bertugas. Peresmian rencananya akan dilakukan pada bulan Agustus 1939, namun karena kondisi genting Hindia Belanda saat Perang Dunia Kedua, monumen tersebut gagal didirikan.
adalah sejarah singkat tentang rumah pengasingan Bung Hatta dan Sultan Syahrir, serta Museum Polisi di kota Sukabumi ini. Kita tidak boleh melupakan sejarah seperti istilah jas merah yang diucapkan Presiden Soekarno yang berarti jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Ya, mesti sejarah merupakan masa lalu. Keberadaan yang membentuk kita saat ini, kita bisa menggunakan sejarah sebagai bagian pengalaman dan perjalanan dalam hidup. Kelompok kreatif, jaya, jaya, jaya.